Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada video terbaru ya guys ya. Akhirnya para penyinyir Kang Deddy Mulyadi mati kutu nih guys, dirujak habis-habisan ya oleh warganet dan netizen. Ya ini gara-gara beberapa lalu ada seorang anggota DPR ya yang sebut Kang Deddy Mulyadi katanya lambe turah guys. Ini seolah-olah mereka ini silih berganti ya untuk merendahkan citra Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Oke, tidak usah menunggu lama. Daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Dia bilang Kang Deddy Mulyadi itu gubernur lambe turah. Apa maksud kawan ini? Kalau sekedar mengkritik ya sah-sah saja ya kan. Kang Deddy Mulyadi ya kan dikritik karena tidak kirim perwakilan Jawa Barat ke NTB ya kan mengenai Kormi. Ya itu silakan. Tapi ngapain nyinyir gitu sampai personal dibilang lambe turah. Lambe turah tuh aku sampai cek di Google ya. Itu artinya tukang gosip. Lah emang KDM tukang gosip? Lah emang Anda di forum besar itu ngapain nggak ngegosipin Kang Deddy Mulyadi bilang lambe turah? Hah? Tapi lucu ya, mungkin saking bagusnya Kang Deddy, terobosannya luar biasa dan apa-apa tentang Kang Deddy itu semua viral karena programnya yang luar biasa. Jadi banyak yang mau numpang tenar, numpang terkenal gitu. Kalau Pak Deddy Mulyadi, Ini yang edit siapa guys? siapa gubernur ini? Gubernur yang sana apa lambe turah itu ini macam-macam. Ais ya untuk hot merokok. Harinya Rios teh kemana wae pedah Jawa Barat tidak mengirimkan kontimen Kormi-nya ke NTB. Ya. Sikat bang. Rupa-rupa wae aya we rupa-rupa. Iya partai PKB jadi kieu ya. Hayang tenggelam partai PKB khususnya di Jawa Barat. Kemana aja lo ngomong, ampun deh ini DPR. Mau menggugat, no, di forum ini mau menggugat Bapak Deddy, Bapak Aing. Gugat apanya, ontohod? Ampun deh, Setelah PDIP, sekarang PKB guys. Wah, ini sepertinya bakalan menjadi partai-partai yang bakalan nyungsep ya di pemilu masa depan Jawa Barat guys. Cie, numpang tenar cie, kerja bapak dewan, kerjanya ngebacot doang. Mana paten, kayak bapak Aing atuh. Nah, Gak banyak A, B, C, D, gak banyak kemajo, tapi banyak action. Cie, bapak numpang tenar ya, gak bisa kayak bapak Aing ya. Bapak Aing, tanpa harus bayar buzzer, tanpa bayar influencer, beliau bisa FYP loh pak, bisa masuk lambe turah malahan mah. Dia viral gak dalam negeri doang pak, luar negeri pun banyak yang ngebicarain pak. Teman gue aja yang di luar negeri pada ngomong itu, semua WNI asal Indo di sana pada ngobrolin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bapak Aing terkenal loh pak, nggak di sini aja, bapak sirik ya. Cie, yang mau pengen masuk lambe turah, cie, gak bisa ya kayak bapak Aing ya. Kerja nyata pak. Bapak daripada ngurusin bapak Aing, mendingan bapak urus dapil di sana yang bapak terpilih di daerah sana. Bapak udah kasih action apa buat masyarakat di sana bapak? Gue heran deh sampai sekarang, kenapa ya bapak Aing banyak diserang sama petinggi-petinggi elit politik? Kenapa ya? Ada apa ya? mungkin mereka itu iri teh dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Aku setuju banget loh dengan Teteh ini. Aku ucapkan terima kasih ya Teh ya, sudah mewakili kami sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya dukung terus Kang Deddy Mulyadi dan kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Ini loh yang rapat terkait Kormi. Kan ada tuh si bapak-bapak satu tuh yang di pojokan atas itu. Dia sambil ngomong begini nih gayanya nih. Itu loh Gubernur Jawa Barat, Gubernur lambe turah. Kalau menurut saya dia itu naib. Pak, naib itu grup band yang dulu mah populer itu lagunya nih, lagunya kayak begini. Bila ku mati, kau juga mati. Nah itu naib, bukan pada Deddy Mulyadi. Tapi mata yang memandang Kang Deddy ini makin banyak mata-mata negatif ya. Kadang kita yang mendukung Kang Deddy ini jadi panas ya. Jadi kita yang deg-degan atau gregetan gitu ya. Tapi kita jadi bisa membedakan sih mana yang garis putih, mana yang garis hitam ya. Karena masyarakat sekarang sih nggak bodoh ya. Terus kita juga menikmati konten Kang Deddy itu karena kita dapat manfaat dari situ. Kita bisa melihat sesuatu hal yang bagus, yang menghibur juga, yang
baik gitu ya. Jadi kalau dijuluki lambe tura tuh kayaknya terbalik ya. Seharusnya yang ngomong lambe tura itu yang bisa kita bilang berlambe tura. Karena dia nyinyir ya. Lambe tura itu kan artinya, lambe itu kan bahasa Jawa ya, itu agak kasar, mulut artinya. Terus tura itu berarti lebih atau sisa. Jadi mulutnya tuh berlebihan. Ngomongnya tuh berlebihan. Suka mengomongkan hal yang bukan urusannya seperti itu. Ya jadi ya kita netizen atau masyarakat itu ya bisa lah membedakan yang mana yang lambe tura, yang mana yang tidak ya. Saya izin menanggapi ya Bapak. Bapak ini kan seorang anggota DPR Komisi 10 dari PKB ya Bapak. Saya kaget bener ketika nonton video Bapak, isinya tuh ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi, gubernur kami Jawa Barat dengan gubernur yang naif, lambe turah. Pak, itu dalam etika komunikasi sebagai seorang pejabat publik. Seharusnya Bapak menghindari diksi-diksi seperti itu ya Pak. Karena itu hanya akan menjatuhkan diri Bapak sendiri. Kemudian Pak, lambe turah, kelebihan bicara ya. Artinya gitu kan? Ya, memang Pak Deddy itu kelebihan Pak bicaranya. Sampai-sampai kita rakyat yang nggak tahu menahu tentang apa yang dilakukan para elit di atas. Jadi ngerti Pak. Oh gitu. Itu akibat dari kelebihan bicaranya Kang Deddy Mulyadi loh. Oh jadi gitu mulu ya kerjanya. Oh jadi selama ini duitnya banyak tapi pantesan rakyat gini-gini aja. Nah itu memang lambe turah, kelebihan bicara ya. Buat yang nyinyir buruan minggir. Hujatan, hinaan, cacian enggak ngaruh. Kang Deddy tetap di hati. Berani, tegas, solutif dan pro rakyat. Makin kagum sama Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang bikin bingung, kenapa masih ada aja yang nyinyir ya? Padahal Kang Deddy benar-benar menginspirasi banyak orang bekerja keras demi rakyat Jawa Barat. Dan ini sangat disayangkan sekali ya. Aku aja sampai heran. Masa iya seorang anggota dewan dari partai PKB yang bernapaskan ajaran agama Islam kok bicaranya demikian? Ini malah jadi gimana ya? Pokoknya ya guys ya, kalau ada orang yang nyinyir, yang nyenggol-nyenggol Kang Deddy Mulyadi, siap-siap aja bakalan dirujak ya sama netizen. Dan ini sangat memalukan sekali ya, bahkan bisa menjatuhkan martabat partainya sendiri. Kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah, tobat, dosa Anda. Nah, ieu teh nya tidak mertahankeun dana hibah, jadi make nitah tobat ka konten kreator. Pak Ono, ayeuna lamun kudu paheula-heula tobat, kudu konten kreator anu ngabelaan gubernur Jawa Barat karena kebijakannya pro rakyat, atau para pejabat yang kerjanya sama sekali bukan untuk rakyat. Terus lamun kudu nanyakeun pak gede-gede dosa, gede mana dosa konten kreator anu ngabelaan gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena kebijakannya pro rakyat, atau gede kene dosa para pejabat anu mempertahankan dana hibah hanya untuk dinikmati segelintir orang. Ono sampai dah tuh ah. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Daripada ngurusin Jakarta, yang katanya kalau jadi gubernur Jakarta akan memberikan uang 10 juta untuk 2 juta penduduk, sehingga kemiskinan itu selesai di Jakarta. Nah, ngurus Jawa Barat saja. Penduduk miskinnya ada 3,6 juta. Kalau satu orang dapat 2 juta saja, hanya butuh 7,2 triliun. Dan saya yakin tidak ada lagi penduduk miskin di Jawa Barat. Ya, hatur nuhun. Ah, Mang Ono mah ngajabat ke kepentingan sorangan, lain ke kepentingan rakyat Jawa Barat. Aku sampai heran ya ini guys ya. Ini kenapa ya ini Mang Ono kok sampai dendam sekali ya sepertinya sama Kang Deddy Mulyadi. Ini kalau Kang Deddy Mulyadi kan dijuluki dengan Bapak Aing ya. Lah ini kalau Mang Ono dijulukin dengan Bapak apa guys? Silahkan jika ada yang tahu langsung saja tulis di kolom komentar ya. Ono makin jauh dari Liga Jawa Barat setelah kemarin dia walk out dengan geng PDI-nya itu.
Ya ini kan aneh. Dan banyak warga Jawa Barat meminta dia untuk tidak kembali ke DPRD karena tidak ada gunanya untuk kepentingan warga Jawa Barat. Sekarang Kang Deddy Mulyadi mau coba geser anggaran dan memastikan anggaran itu untuk kepentingan seluruh warga Jawa Barat, terutama rakyat miskin. Ya, kerennya lagi, Kang Deddy minta KPK memonitor langsung pergerakan APBD Jawa Barat. Setuju. Semakin jauh dana hibah kita ini, aduh. Walk out secara bersama-sama. Tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono, kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para ketua fraksi, para ketua komisi, dan saya mengucapkan terima kasih atas berbagai otokritik yang dilakukan, baik secara langsung maupun lewat media, baik media massa maupun media elektronik. Dan itu menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat ada terjadi dinamika politik yang luar biasa. Semua orang memiliki concern pada hal yang menjadi tujuan kita, mewujudkan Jawa Barat istimewa dengan berbagai cara. Tugas DPR adalah bicara, itulah tugas DPR. Jadi kalau tidak bicara, mungkin DPRD dianggap tidak ada. Saya ucapkan terima kasih atas otokritiknya. Pidato KDM mengerikan. Dan saya merasakan di medsos ini konten-konten edukasi, konten-konten yang ingin mencerdaskan anak-anak muda ditekan habis-habisan. Akun saya di-ban sampai akhirnya hilang. Kalau saya tidak punya semangat, kalau saya menyerah, mungkin saya tidak akan melanjutkan live saya. Tapi saya melihat ada begitu banyak korban dari judul dan saya terus bergerak sampai saat ini. Meskipun ini saya juga lagi di-ban. Sering sekali saya di-ban. Konten-konten edukasi diblokir, dihapus. Ya, dan kemudian juga konten-konten receh, konten-konten sampah viral sampai 3,8 juta video saya itu. Ya, banyak, sangat amat banyak saya merasakan, dan bukan saya saja, tapi ada begitu banyak konten-konten kreator yang berusaha untuk mengedukasi, tetapi dipersulit. Jadi sebuah pertanyaan besar, benarkah atau mungkin memang benar bahwa media dan TV dijadikan sarana propaganda, sarana pembodohan untuk orang-orang, anak-anak muda Indonesia? Dan memang ini kalau aku lihat sepertinya ada kekuatan besar ya yang terstruktur yang ingin agar negara ini rusak, dan mereka juga tidak mau kalau sampai negara ini bakalan maju. Jadi mental-mental generasi muda sekarang ini dirusak ya dengan berbagai cara. Itu sangat disayangkan sekali sih. Menurut analisis saya, Suhu, nggak bakal bisa KDM jadi presiden. Pasti para elit-elit politik akan membegalnya dengan segala cara dihalalkan. Saya pastikan itu. Nah, ini saya kebetulan memiliki info yang terpercaya. Jadi cara membegalnya bagaimana ya? Jadi akan ada dua isu di sini. Ada dua isu. Jadi KDM itu akan diusahakan itu berurusan dengan hukum ya. Jadi tujuannya itu untuk memenjarakan KDM itu pertama. Dan isu kedua ini saya sebut aja kasusnya itu dengan inisial L. Nah, inisial L, sepertinya aku tahu nih. Inisial L itu siapa? Oke, kita lanjut lagi, guys. Nah, kalau kalian ini sudah mengetahui ke depannya ini musuhnya ini seperti apa ya, saya harap kalian bisa mencari solusinya. Kita tukar pikiran. Kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil, hoki kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Ya betul, hampir semua orang mempunyai analisa seperti itu. Dan ini Kang Deddy Mulyadi kan belum lama ya menjadi gubernur Jawa Barat. Tapi sepertinya guys, sudah banyak para elit yang mulai kepanasan. Tapi di sini aku percaya ya dengan takdir Allah. Ya kalau seandainya Allah ini sudah menakdirkan Kang Deddy Mulyadi ini menjadi presiden di Indonesia, sepertinya tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ya walaupun banyak nyinyiran lah dari sana sini atau banyak tekanan dari sana sini, sepertinya Kang Deddy Mulyadi bakalan sanggup kok untuk menghadapinya. Kita doakan terus untuk Kang Deddy Mulyadi,
Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Tentunya agar Kang Deddy Mulyadi bisa terus membangun Jawa Barat menjadi lebih maju dan membangun masyarakat Indonesia ini agar menjadi semakin makmur rakyatnya dan menjadi semakin aman. Khususnya untuk di daerah Jawa Barat, kalian pasti seneng banget nih mempunyai gubernur yang pintar dan mempunyai gubernur yang canggih ya. Menurutku ini semuanya bisa dikerjakan ya. Bahkan apabila ada keluhan dari masyarakat, hari itu juga apabila bisa ditindaki langsung guys, ditindak hari itu juga. Luar biasa ya. Gubernur yang lainnya mudah-mudahan bisa mencontoh ya Kang Deddy Mulyadi. Dan karena aku lihat Gubernur Bengkulu mantap sih sekarang, sudah mencontoh Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Aku pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan nantikan video dari kami selanjutnya.